Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'du. Bapak Ibu jamaah Masjid An-Namirah yang kami banggakan. Permintaannya, tema kita malam ini adalah membangun silaturahim. Bapak Ibu yang berbahagia, silaturahim ini berasal dari dua suku kata. Sila artinya menyambung, ya, dan rahim. Ada yang menyebut silaturahmi, yang pada intinya keduanya memiliki makna yang sama, yaitu membangun kekeluargaan, dan yang tidak boleh itu memutuskan tali silaturahmi. Ada istilah dengan qat'ur rahim dengan qat'ur rahmi. Bapak Ibu yang berbahagia, dalam Al-Quran Allah sudah tegaskan, innamal mu'minuna ikhwatun faslihu baina akhawaikum. Sesungguhnya orang mukmin itu bersaudara, maka damaikanlah antar saudaramu. Lalu kepada siapa kita membangun silaturahim? Pertama, kepada keluarga dulu. Mengapa? Karena kepada keluarga harus membangun silaturahim. Yang pertama, itu perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, budaya kita akan marah walaupun kita baik dengan orang, tetapi dengan keluarga tidak. Contoh, kita dengan tetangga baik, dengan wali kota baik, dengan orang lain baik, tetapi kita tidak berteguran dengan adik, tidak berteguran dengan ayah ibu kita. Jadi ternyata budaya kita ini melarang kita ini membangun yang tidak harmonis dengan keluarga. Tuh, harmonislah dengan keluarga itu. Ini dalam konteks dengan siapa kita harus membangun silaturahim. Pertama dengan keluarga dulu. Urutan berikutnya adalah dengan tetangga. Tetangga ini kalau menurut para ahli fikih itu 40 ke depan rumah kita, 40 ke belakang, 40 ke kiri, 40 ke kanan, berarti sekitar 160. Tapi tentu itu yang rumahnya berdekatan, Pak. Kalau rumahnya macam di kampung, macam mana pula itu? Antara satu dengan satu rumah kadang sampai 5 kilo. Intinya kalau perumahan, wajib kita membangun tali silaturahim yang ada di perumahan itu. Gitu saja gampangnya. Jadi jangan sampai kita ini, Bapak Ibu, kan banyak di antara kita ini kalau habis lebaran itu ya, habis sholat, dulukan dulu tetangga. Oleh karena itu kita juga perlu didik istri kita, anak-anak kita, atau kita sendiri, boleh kegiatan apapun maksimalkan dengan tetangga dan lingkungan dulu. Bapak Ibu yang berbahagia. Kemudian urutan berikutnya, ya, dengan siapa kita membangun tali silaturahim? Ya, dengan teman sejawat, dengan teman pekerjaan. Jangan sampai kita ini bermusuhan. Teman kantor, teman partai, teman organisasi, dan segala macam. Itu kalau kita pertanyaannya dengan siapa kita membangun tali silaturahim. Tentu kalau dilebih luaskan adalah dengan kaum muslimin dan muslimah.
seluruhnya membangun persaudaraan. Sebab banyak di antara kita ini, tapi tidak di Batam ya, dengan non muslim baik, tapi dengan sesaudara sesama muslim asik bertekar dia. Dengan non muslim baiknya luar biasa, tetapi satu agama ya Allah ributnya luar biasa. Ini nggak boleh ya. Jadi usahakan dulu dengan keluarga, dengan tetangga, dengan orang yang satu akidah kita harus baik. Dipelebar lagi dengan berikutnya adalah dengan kafir zimmi. Kafir zimmi itu Pak, non muslim yang tidak mengganggu kita. Itu kita tidak boleh ambil hartanya, tidak boleh sakitinya, apalagi sampai mengeluarkan darahnya, tidak boleh. Mereka yang tidak mengganggu kita itu tetap kita wajib membangun tali silaturahim. Bagaimana cara membangun tali silaturahim? Itu tadi kan kepada siapa. Sekarang bagaimana caranya? Yang pertama yang wajib dulu. Bagaimana membangun tali silaturahim yang wajib? Yang pertama adalah dengan mengerjakan sholat berjamaah. Sholat berjamaah ini Bapak Ibu, ini bagian dari membangun tali silaturahim. Orang Jawa punya rumus witing tresno jalaran saka kulino. Cinta itu tumbuh karena sering bertemu. Kita ada masalah dengan tetangga, itu kadang tidak berteguran sampai 1 tahun karena nggak pernah sholat berjamaah di sini, Pak. Tapi kalau rajin sholat berjamaah, Bapak, selesai sholat, biasanya kalau nggak musim COVID ya, sekarang COVID udah hilang sebenarnya. Assalamualaikum, assalamualaikum, salaman. Awalnya karena hati masih panas, tidak mau salaman dia. Seminggu, 2 minggu, 3 minggu mau juga ke depan salaman, tapi giliran kena musuhnya itu tak mau ngasihkan tangan dia. Tapi kan tak mungkin selamanya mau membuang muka, tidak mungkin selamanya tangan tidak akan dijulurkan kepada dia. Lama-lama salaman juga. Itulah yang istilah orang Jawa, witing tresno jalaran saka kulino. Cinta itu tumbuh karena sering bertemu. Yang kedua, apa program RT RW? RT RW punya program, ayo kita gotong royong. Gotong royong? Ayo kita rapat, datangi rapat. Kita kan punya alasan, itu tanpa saya kan selesai juga, cuman parit 10 meter. Masa harus orang satu kampung keluar? Pak, bukan masalah parit 10 meter, Pak. Ini silaturahimnya itu yang perlu kita jaga. Walaupun kita datang bantu pun tidak, cuma menghabiskan kopi 3 gelas kan. Tapi nilai silaturahimnya itu ada, Pak. Paling hanya cuman bawa arit 1, dipakai pun tidak arit itu sebenarnya kan. Cuma tapi nggak masalah. Pak RT itu senang, Pak, kalau kita datang walaupun tidak membantu. Ini ketemu Pak RT ketika butuh surat saja, coba bayangkan. Gotong royong tak mau, makanya malas Pak RT nengok kita ini sebenarnya. Kenapa? Karena kita tidak care. Jadi silaturahim itu, Pak, ternyata yang wajib selain berhubungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui sholat berjamaah, apa program RT RW kita ikuti. Bagi emak-emak taklim, istri kita, Pak, yang biasa majelis taklim, coba kontrol juga bini itu. Banyak istri tuh, Pak, ya Allah, Pak, tiap minggu nak majelis taklim, jika perlu sehari nak 5 kali. Tapi yang diikuti bukan di perumahan ini, di Bengkong diikuti, coba bayangkan. Di Nongsa diikuti, di Masjid Agung diikuti, di sini tidak. Dulu kan tadi saya katakan, tali silaturahim itu, Pak, ya, keluarga, tetangga. Jadi kan yang wajib-wajib dulu nih. Kalau tuntas di lingkungan kita, baru silahkan. Emak-emak ini seru, Pak, kalau taklim, makanya sering bertekak sama-sama taklim itu.
Tapi tolong Pak, istri kita kalau aktif di majelis taklim, pastikan yang di perumahan ini ikuti dulu. Setelah tuntas di sini, baru yang lain. Bapak Ibu yang berbahagia, ya, bagaimana berikutnya membangun silaturahim yang sunnah. Sunnah itu kalau bisa baik kita silaturahmi langsung ke rumah yang bersangkutan. Sebenarnya senang Pak kalau kita ada tetangga mau ke rumah kita, ya, tapi jangan pula tiap hari nengok muka kita muak juga dia Pak. Ya minimal Bapak punya tetangga katakanlah ada 300, enggak usah lah ya, 100 yang berdekatan saja. Minimal sehari satu, insya Allah Pak, itu merupakan suatu kebaikan. Telepon tetangga, kalau ada waktu mana, ajak nongkrong di kedai kopi, itu bagus juga Pak. Apalagi yang mau jadi caleg, kan banyak juga yang dicari caleg ini. Ini jangan menjelang pemilu aja nyapa kita. Ini kadang menjelang pemilu baru nyapa. Maka ada istilah buah cempedak ada dalam jerami, ada kehendak baru silaturahmi. Nah, itu repot itu, tetangga pun tak akan milih kita. Ini kan pemilu tahun 2024 sudah dipastikan bulan Februari Pak, yang legislatif ya. Kalau yang nak jalan wali kota berarti bulan November. Nah, baik-baiklah Bapak itu dengan tetangga. Itu karena silaturahim seperti itu Pak ya. Karena bangun silaturahim itu sebenarnya Pak ya, berikutnya caranya bagaimana. Kalau tadi kan dunia nyata, sholat berjamaah dunia nyata, majelis taklim dunia nyata, kemudian aktif kegiatan RT RW dunia nyata, ngopi silaturahmi langsung itu dunia. Sekarang manfaatkan HP kita itu. Bagaimana caranya membangun silaturahim melalui HP? Satu, masuklah di grup warga, masuklah di grup jamaah masjid. Di situ usahakan kita rajin komen, walaupun batas menyapa. Contoh, assalamualaikum, mudah-mudahan saudaraku di grup perumahan ini dalam keadaan sehat selalu, amin. Dibaca atau tidak dibaca lantaklah. Yang penting tiap hari terus. Nanti ketika hari Jumat menyapa. Perkara ada orang tak nyambung nggak masalah, karena ada rumus baru terasa ketika dia telah tiada. Orang tak nyambung itu Pak, kita komen pun tak dijawab. Nanti kalau sudah mati baru nyesal dia. Nah, itu caranya Pak, menyapa setiap saat. Itu satu Pak. Yang kedua juga menanggapi komen orang lain. Itu caranya seperti itu. Kalau mau keluar grup, ngomongnya dengan siapa? Satu, admin. Yang kedua, dengan anggota grup. Sebab kalau ada anggota kita ini tiba-tiba keluar grup, pergi tanpa pesan, nanti khawatir ada yang tersinggung. Padahal belum tentu itu nyinggung kita. Misalnya tadinya berdebat, kita meluruskan dia, tak ngomong. Nah, kalau ada yang dituju, japri dia. Mang, aku nak keluar dulu ya, karena saya mau istirahat total. Nah, silakan keluar. Itu namanya etika di dalam grup. Kemudian membangun tali silaturahim di grup ini, kalau kita diskusi apapun, satu, tidak boleh tembak di atas kuda. Artinya nembak langsung, engkau salah, itu tidak boleh. Bicaranya yang umum-umum saja Pak ya. Kadang-kadang Pak, bantal-bantal di grup itu Pak, ya Allah Pak, bekasnya sampai dibawa mati. Daripada kita diskusi langsung, maka biasakan kita kalau komen itu yang cerdas-cerdas saja.
Tapi kalau ada sesama anggota grup kira-kira yang keliru, menurut kita tidak tepat, jangan diselesaikan, jangan dinasehati di grup, di japri. Kita menasihati orang tuh usahakan jangan di tempat publik, karena tidak akan didengarkan. Bapak misalnya nih komen-komen di grup, kira-kira sudah menyimpang dari topik yang sebenarnya, Bapak ngomong umum aja, sudahlah ini sudah jam 12 malam, kita istirahat saja dulu. Kalau pagi misalnya jam 8, ayolah kita istirahat saja dulu, ayo kita ngopi saja, habis itu japri dia. Itu etika, Pak. Etika berbicara di grup. Karena saya, Pak, sering menyelesaikan konflik WA khususnya majelis taklim. Kenapa saya sebut majelis taklim? Karena emak-emak ini baperan. Itu persoalannya, Pak. Mungkin bapak-bapak pun sering merasakan. Kalau kita laki-laki itu, Pak, nak bantah-bantahan, macam tak terasa kita ini. Cuman kalau istri beda, Pak. Kalau wanita majelis taklim tuh, nyinggung sedikit keluar dia, merajuk pula. Celakanya emak-emak itu, Pak, ngajak grupnya pula suruh keluar pula, Pak. Gengnya itu suruh keluar semua. Itulah emak-emak ini, maka kadang unik-unik juga. Oleh karena itu ya, kalau kita nasihati orang jangan di grup, karena ngomongin orang di publik tak ada guna juga. Itu kalau kita membangun tali silaturahim di WA. Kemudian membangun tali silaturahim di WA ini, Bapak Ibu, kan ini bagian dari kewajiban kita, Pak ya. Kalau kita ada acara apapun tidak hadir, Pak ya, memberitahu. Contoh, malam ini ada kegiatan Maulid Nabi. Kebetulan saya sedang ada di Bengkong. Ya pamitan, mohon maaf jamaah semua ya. Saya di Bengkong ada urusan penting tak bisa ditinggalkan, saya mohon izin. Foto lo di Bengkong tuh, masukkan grup. Orang percaya. Jangan tiap malam masih di Bengkong saja terus, tak ada foto, orang tak akan percaya itu, Pak. Setiap kegiatan ngasih izin saja terus, orang tak percaya. Karena tahu nggak Bapak Ibu, ternyata sekarang jauh dengan dekat ukurannya bukan kilometer, tapi pulsa. Kalau pulsa penuh HP kita itu, Pak, walaupun di Hong Kong dekat sekali. Tapi kalau pulsa pun tak ada, satu perumahan ini, Pak, tak pernah komen, jauh sepertinya. Itu caranya membangun tali silaturahim menggunakan media sosial. Terus Bapak Ibu, jangan biasakan menyinggung walaupun tidak orangnya tapi grupnya. Usahakan jangan itu. Misalnya nyebut, maaf, itu dosar kelompok cebong, itu kelompok kampret gitu, Pak ya. Yang disinggung ini bukan kita ini, bukan, tapi kita ini ada pada grup yang mirip-mirip dia. Kita sakit hati tuh, Pak, dibuatnya itu. Tapi itulah bahwa memang sudah mengkristal kita. Yang mau ditembak siapa di Jakarta misalnya, pimpinannya si Atap. Di sini ada pengikutnya tuh, Pak. Sakit hati tuh, Pak, dibuatnya itu. Maka maksud saya, etika di grup WA atau media sosial nih, kalau ngomong ya yang datar-datar saja lah, yang biasa-biasa aja. Kalau perlu WA nih, gurau-gurau aja, Pak. Untuk apa pula kita berdebat macam ustadz juga bukan, sekedar sarser aja kan. Lah macam buya semua kita ini, suruh jadi imam pun tak sanggup. Sudahlah, biasa-biasa saja. Kita kan menjaga perasaan teman, menjaga perasaan tetangga, menjaga persamaan sama warga, jauh lebih penting daripada kita menunjukkan ego. Saya hebat seolah-olah profesor kelas internasional. Kenapa, Pak? Kalau kita nanti nak meninggal dunia, Pak, supaya banyak yang ngurus kita, mau kelompok warna A, warna B, warna C, partai ini segala macam.
Kalau kita meninggal dunia Pak, itulah pula rame-rame Pak, mandikan kita, ziarah dengan kita, menzikirkan kita, mendoakan kita, mensolatkan kita. Maka pandai-pandailah bermain grup WA itu. Apa sih manfaatnya membangun tali silaturahim? Saya ulangi, apa sih manfaatnya membangun tali silaturahim? Yang pertama tentu memperbanyak saudara. Apalagi kita yang ada di perantauan. Kalau di kampung kan ada ayah, ada ibu, ada kakak, ada adik, ada paman. Di Batam ini kan kita sama-sama merantau, tidak ada sanak pemilih. Maka saudara kita itulah tetangga kita. Saudara kita adalah teman-teman kita. Sebab kalau rumah kita kebakaran, kemalingan, kerampokan, atau ada apa-apa, yang bakal menolong kan bukan keluarga kita yang di Punggur, bukan saudara kita yang ada di Padang Panjang, bukan famili kita yang ada di Sumatera Selatan, tapi tetangga kita. Itu satu Pak ya, memperbanyak saudara. Yang kedua, tentu berkaitan memperbanyak saudara, juga mencegah permusuhan. Contoh nih Pak, saya dengan tetangga ini rajin ke masjid ini Pak, sholat berjamaah setiap hari, salaman, ngopi sama-sama. Anak kita kelahi pula dengan anak tetangga itu. Ini misal, kan kita nggak tahu nih, kan bisa saja orang tuanya baik, anak tak betul. Ngadulah anak orang tetangga itu dengan anak kita, ngadu pula dengan bini kita pula mulutnya bocor, ngadu pula dengan kita. Anak si anu tuh dasar bengak degil kurang ajar. Masa anak kita dijorongnya sampai luka, katanya kan, luka lecet aja. Kalau kita dengan orang ini baik, yang dilaporkan bini kita tuh Pak, sudahlah itu cuman lecet, paling dibelikan betadin sembuh pun ngapain pening-pening, kan adem hati kita. Cuman kalau kita nggak pernah ketemu, lama kita datang pula ke rumahnya, kau kurang ajar kali, kau urus anakmu tuh, didik anakmu itu. Coba bayangkan, kenapa? Karena kurangnya silaturahim. Itu Bapak Ibu. Bayang, mana tahu. Baru yang ketiga nih, ternyata tali silaturahim ini bisa mendatangkan rezeki Pak. Kalau Bapak baik semua dengan tetangga Bukit Palem ini, katakanlah ada 400 rumah, baik semua. Bapak misalnya suatu saat nengok keluarganya ke Bandung, Jawa Barat. Bapak jalan-jalan di Cibaduyut itu Pak, ketemu barang murah. Entah sepatu banyak di situ kan, murah-murah di Bandung tuh. Memang dasar Bapak otaknya otak duit. Tetangga saya bisa saya jadikan duit ini. Diboronglah barang itu di Bandung. Katakanlah Bapak baik dengan 400 orang, Bapak punya modal membelilah barang itu sekitar 50 sepatu. Katakanlah dibeli dengan harga 150.000, di sini laku 300.000. Bapak nawarkan dengan orang lain tuh enak Pak. Bapak bayangkan 150.000 kali 50, dapat duit 7.500.000, dah balik modal tiket pulang pergi. Jadi ternyata Pak, kalau kita membangun tali silaturahim itu, insya Allah rezeki juga mudah. Jadi ternyata silaturahim ini mendatangkan rezeki. Itu dalam konteks yang paling gampang. Bapak baik dengan wali kota,
baik dengan orang miskin, baik dengan ustadz, baik dengan siapapun. Suatu saat kita punya butuh. Contoh begini Pak, di pojok situ ada orang kaya. Kita tak penting kali dekat dengan dia sebenarnya, karena kita belum tahu ada manfaatnya. Kita terdengar adik dia ini loh diangkat jadi camat sekarang. Misalnya ya, kita ini butuh pula anak kita nak kerja honor. Ditemuilah bapak tuh, bos, aku dengar-dengar adikmu jadi camat sekarang ya. Iya, bisa nggak dibantu adik saya? Nah, orang yang di pojok itu Pak, nak membantu anak kita tuh serius Pak. Kenapa? Sudah akrab duluan. Loh, kalau kita ketemu belum pernah, ngobrol belum pernah, tiba-tiba nak minta tolong Pak, paling hanya diiyakan aja Pak. Iya Pak, insya Allah kata dia kan. Nah, nolongnya pun malas. Kenapa? Karena tidak akrab sebelumnya. Bukankah kalau kita membangun persaudaraan dengan orang lain, kalau akrab sama dengan saudara kandung? Kemudian Pak, ternyata membangun tali silaturahim ini menurut hadis Nabi memperpanjang umur. Memperpanjang umur ini maksudnya Pak, nama kita itu akan disebut sepanjang masa. Makanya kalau kita baik di perumahan ini, dugaan saya ya minimal nama kita itu disebut 50 tahun kemudian setelah meninggal dunia. Contohnya lah Buya Hamka, kan sudah puluhan tahun meninggal kan. Dia rajin silaturahim, pengajian sana, pengajian sini, baik sana, baik sini. Itu silaturahim dia sangat banyak, dan makanya dia membangun silaturahim, insya Allah panjang umurnya. Bapak Ibu yang berbahagia, yang terakhir, nanti saya buka ruang tanya jawab ya. Membangun tali silaturahim ini Pak, usahakan kita satu paket. Siapa itu satu paket? Khususnya yang ada di rumah. Kita, anak, istri yang ada di rumah, itu usahakan satu paket. Begini maksud saya Pak, kita baiklah dengan tetangga ini, tapi kalau istri kita tidak baik, susah nak nyambungnya nih Pak. Anak juga begitu. Tapi anak yang saya maksud, anak yang sudah dewasa, yang kita kira usia 17 tahun. Usahakan, makanya kita kendalikan betul istri dan anak kita agar senantiasa membangun persaudaraan, membangun silaturahim, membangun kebaikan dengan tetangga. Maka Bapak, kita kan laki-laki Pak ya, arijalu qawamun 'alan nisa. Laki-laki ini pemimpin keluarga, pemimpin wanita. Bapak cek juga bini kita tuh Pak, baik enggak dengan tetangga. Bapak ini kadang-kadang ya kita lah, termasuk saya Pak ya, kita ini kan berangkat jam 7, pulang jam 4. Bini kita di rumah, kita kan nggak tahu apa yang terjadi pada istri kita. Apalagi kita ini malas ngomong dengan istri. Untuk Bapak catat sama-sama Pak ya, dalam ilmu psikologi, ilmu jiwa Pak, laki-laki itu sehari mengeluarkan kata-kata maksimal 7.000 normalnya. Jadi laki-laki ini 7.000 Pak. Kalau perempuan Pak ya 25.000 sehari. Makanya tidak heran kalau bapak banyak di luar, di rumah jadi pendiam Bu. Bini ngomong diam aja, habis omongannya itu Bu di luar itu, dan tak ada lagi yang diomongkan karena sudah habis di luar. Sementara istri kita Pak setiap hari 25.000. Nak ngomong nggak didengarkan oleh bapak, akhirnya tumpah kemana-mana. Salah satu tempat tumpahan itu adalah tetangga. Makanya Pak,
kalau istri lagi cerewet, dengarkan sebentar, jangan bapak pergi. Kalau bapak istri cerewet, bapak tinggal minggat, nanti tumpahnya itu pak ya di media sosial, maka suami dijelekkan di medsos. Yang kedua, tumpah dengan keluarganya. Tumpah dengan siapa? Tumpah dengan tetangganya. Pertama pak, istri kita itu jelek-jelekkan suaminya dulu awalnya, lama-lama suami tetangga itu dihajar juga pak. Itulah makanya maksud saya pak, kalau bini lagi ngoceh, dengarkan sebentar. Sudah bu, kalau sudah, oke sudah bu ya, baru tinggal pergi. Ini cerewet dikit langsung kedai kopi, cerewet dikit langsung pergi. Ujungnya pak, dia tumpah, termasuk tempat tumpahnya itu adalah tetangga. Makanya istri bentrok dengan tetangga dan seterusnya, akibat kita suami tidak bisa menampung curhatannya. Perlu juga bapak membuat tempat silaturahim anak-anak, mengalihkan anak-anak kita dari kecanduan gadget. Karena ternyata tuh pak, anak main game itu salah satu akibatnya tidak bergaul dengan tetangga. Sama juga kita sebenarnya, bukan hanya anak aja ini, kita emak-emak juga tidak lagi bergaul dengan lingkungan akibat main gadget, termasuk anak kita. Salah satu mencegah anak dari kecanduan gadget pak ya, adalah perlu diberikan ruang yang sebaya anak itu agar tidak main itu terus. Contoh, harus ada grup hadroh supaya anak mau di situ. Sebab kalau tidak disiapkan tempatnya, anak akan lari ke game lagi. Permainan sepak bola perlu dibuatkan, walaupun bola itu bola plastik. Kalau perlu, hidupkan lagi permainan masa lalu. Apa itu? Kasti, futsal kalau zaman sekarang ya, poli, main kelereng, karet, main apa saja. Itu salah satu cara agar anak tidak kecanduan HP. Karena begini pak, bapak melarang anak, jangan main HP nak, jangan main HP nak, jangan main HP nak. Loh, tetangga main semua, tak bisa pak. Ternyata harus diberikan ruang, harus diberikan media, anak itu bermain selain HP. Karena pak, jangan salahkan anak main HP, karena memang anak itu masanya masa bermain. Tugas kita bagaimana mengalihkan saja sebenarnya pak ya. Karena kalau main HP berlebihan tuh pak, nanti saraf anak bakal kena, ya, saraf kena, mata kena, pendengaran kena, tangannya pun kena. Maka alihkan ruang membangun tali silaturahim ini, dibuat bersama-sama. Main sepak bola, bukan hanya anak-anak menurut saya, jika perlu bapak-bapaknya pun ikut. Sebab saya lihat di sini masih ada tanah kosong. Di mana tanah kosong tuh? Di sana ya. Itu perlu pak. Pak ya. Mumpung masih ada tanahnya pak. Kalau tak ada tanahnya repot tuh nanti itu. Selain itu bisa pak, entah kelereng, entah main karet, entah apa. Intinya dihidupkan lagi. Karena kemarin saya mengikuti seminar di Kementerian Pendidikan agar kita anak itu recovery. Akibat kemarin COVID itu pak, anak kan main HP terus itu ya, harus dikembalikan lagi, jangan lagi kecanduan lagi, dan itu harus kerjasama semua pihak. Kalau di Batam saya lihat, terutama di perumahan ya, masih relatif terkendali, anak megang HP, tidak judi. Ruang silaturahim, ayo kita bangun. Salah satu manfaatnya, kita, istri kita, anak kita tidak megang HP terus. Jangan sekedar suruh ketemu pak,
Kalau ketemu tak ada permainan, anak tuh Pak cuman ketemu badan, tangannya megang HP semua, itu persoalan. Biarkan sajalah. Anak tuh kotor-kotor, degil kotor segala macam, yang penting main bola. Biarkan saja anak tuh main hujan-hujanan. Paling kalau pulang nanti demam sikit-sikit, kasih obat sudah. Karena itu juga bagian kenangan yang tak akan terlupakan ketika dia sudah tua. Coba kita bapak bayangkan Pak ya. Makanya bapak juga jangan terlalu melarang anak juga Pak. Kita kan masih ingat Pak, zaman kecil dulu. Maling mangga tetangga. Justru itu kadang senyum-senyum kita tuh Pak. Berkelahi dengan orang lain. Main sepak bola, kaki patah-patah sedikit Pak ya, sampai lecet-lecet, main air hujan, main lumpur. Itu kadang kita senyum Pak, ingin balik lagi ke situ Pak. Gitu kan? Cuman sudah tua malu. Kalau bisa kita balik lagi kita sebenarnya itu. Nah maksud saya Pak, ibu-ibu, tak usah pening kalilah anak itu misalnya main hujan, balik baju kotor, biarkan aja. Yang penting jangan main HP berlebihan, itu maksud saya. Karena lebih bagus anak bermain kotor-kotor, balik emaknya itu marah, mungkin bajunya lecek, daripada anak bersih tapi main HP. Lebih berbahaya anak megang HP terus daripada anak kotor-kotoran itu tadi. Enggak apa-apa, di sini kan saya lihat banyak tanah itu. Makanya kalau anak-anak lagi hujan-hujan tuh Pak, suruh lari ke lapangan semua. Itu mungkin suatu saat Pak, kalau sudah tua, justru itu menjadi kenangan, gitu Pak ya. Intinya kepada Bapak Ibu yang berbahagia, di akhir nasihat saya ini, kita selain bagaimana rajin sholat berjamaah, rajin gotong royong, rapat RT, rajin ke majelis taklim ibu-ibu, rajin PKK, rajin posyandu. Pastikan seperumahan ini tuntaskan dulu. Mengapa yang teman-teman dekat, mengapa tetangga dekat? Ada dua setidak-tidaknya. Satu, kalau terjadi apa-apa, dialah yang akan menolong kita, bukan teman kita yang ada di perumahan bawah, bukan orang lain yang ada di Punggur, tetapi tetangga. Yang kedua, kita kalau suatu saat punya acara sedekah, ngundang-undang orang, ibu-ibu nak minta tolong masak, gampang. Bapak-bapak nak minta tegakkan tenda, gampang. Ibu-ibu minta tolong orang lain, gampang. Tapi kalau kita dengan tetangga pun tidak dekat, dengan kiri bermusuhan, dengan kanan asyik berkelahi saja, dengan belakang pun tidak berteguran, dengan depan muka masam, nak masak peyek satu biji, minta tolong pula orang Punggur situ. Ya, pastikan tetangga kita ini didulukan. Berikutnya, mari kita bertanggung jawab juga membangun silaturahim anak kita. Anak kita ini kan tak paham apa yang saya sampaikan ini kan. Salah satu caranya adalah pastikan anak tuh rajin ke masjid, bukan seolah-olah untuk sholat. Satu, buatlah organisasi ikatan remaja masjid. Anak yang di atas 12 tahun, buatlah organisasinya namanya Ikatan Remaja Masjid. Remaja Masjid An-Namirah siapa? Biarlah dia mengelola dirinya. Nanti kalau ada acara Isra, Mi'raj, Maulid Nabi, dialah yang mencari dana, dialah yang menyiapkan kuehnya. Yang orang tua cukup yang mimpin doa dan ceramahnya. Kalau MC segala macam urusanlah dia. Itu Pak, berarti dia Pak mendekatkan anak, silaturahim sesama dia, sekaligus mendekatkan anak ke masjid. Nah, kompang tahap Pak di masyarakat supaya anak tidak main HP terus, Pak ya, buatkan tempat media dia bermain, voli, bola kasti, main kelereng, main karet. Jika perlu hidupkan yang lama tuh, sepak bola. Ya, itu hidupkan lagi Pak, supaya anak kita tidak selalu megang HP itu. Karena jauh lebih berbahaya anak megang HP terus
daripada anak bermain-main yang seperti itu. Saya kira itu dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.